Pernahkah es yang kalian makan mencair? Coba perhatikan benda-benda yang ada di sekeliling kita. Apakah mengalami perubahan? Misalkan saja es krim yang semula padat kemudian mencair, dan coklat yang semula padat setelah kalian makan akan meleleh. Apa yang membuat semua itu berubah? Bagaimana wujud zat bisa berubah dari padat, cair, dan gas? Apa yang membuat wujud zat berubah-ubah? Apa peran energi dalam perubahan wujud zat? Mari kita pelajari perubahan wujud benda lewat video ini. Wujud zat bisa berubah-ubah, seperti uap air yang muncul dari gerobak penjual jagung rebus. Awalnya berwujud cair, kemudian berubah menjadi wujud gas. Bagaimana wujud suatu zat dapat berubah-ubah? Apa yang membuat suatu zat berubah dari suatu wujud ke wujud lainnya? Jawabannya ada pada lanjutan video ini. Mencair. Perhatikan gambar lilin yang terbakar api ini. Api memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu ruangan. Ketika ada api, maka suhu di sekitar api akan naik. Kenaikan suhu ini bisa membuat lilin yang ada di sekitar api berubah wujud dari padat menjadi cair. Menaikkan suhu ini juga yang membuat lilin berubah dari padat menjadi cair. Perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut dengan mencair atau meleleh. Contohnya es batu. Beberapa benda padat bisa mencair, tetapi memang tidak semuanya mudah mencair, seperti lilin, es batu, dan agar-agar. Ada benda padat yang membutuhkan kalor lebih banyak. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain. Semakin banyak kalor yang diberikan, semakin cepat suatu benda mencair. Semakin besar api yang dinyalakan, semakin cepat suatu benda mencair. Sebaliknya, ketika suatu benda yang sifatnya cair bisa berubah menjadi padat ketika zat cair itu kehilangan kalor. Dan ketika suhunya diturunkan atau didinginkan, maka suatu zat cair bisa berubah menjadi padat. Contohnya seperti lilin dan agar-agar. Ketika api pada lilin dimatikan, maka suhu di sekitarnya akan turun. Akibatnya, lilin yang awalnya berwujud cair berubah menjadi berwujud padat. Sama halnya dengan agar-agar. Ketika didinginkan atau suhunya diturunkan, maka agar-agar akan berubah wujud dari cair menjadi padat. Kita sudah pelajari mencair. Sekarang kita akan mengenal menguap dan mengembun. Pernahkah kalian terpikir bagaimana hujan bisa terjadi? Awan yang terlihat di langit sebenarnya adalah air yang bercampur dalam udara. Ketika uap air di langit sudah terlalu banyak, maka awan akan mengembun dan berubah wujud menjadi cair. Hal inilah yang menyebabkan hujan turun. Oh, gitu ya. Pantas hujan. Jadi, selain berubah wujud dari padat menjadi cair dan cair menjadi padat, ternyata benda juga bisa berubah wujud dari cair ke gas dan dari wujud gas ke cair.
Bagaimana caranya? Yuk kita coba cari tahu melalui membuat uap dan embun. Untuk mengetahui apa itu menguap dan mengembun, kita bisa melakukan percobaan sederhana berikut ini. Cermati ya. Air dalam panci dan api dan juga es batu. Apa yang terjadi ketika air direbus dengan panci di atas api? Ketika penutup panci dibuka, maka akan keluar uap. Dan ketika di atas penutup panci diletakkan es, akan mencair. Perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut menguap. Ketika benda cair terus-menerus dipanaskan, maka lama-kelamaan benda cair tersebut akan menguap. Contohnya, ketika air dalam panci dipanaskan terus-menerus, maka air itu akan mulai mendidih dan berubah wujud dari cair menjadi gas. Perubahan ini dinamakan menguap. Nah, bagaimana jika benda cair didinginkan? Ketika benda berwujud gas didinginkan dan kehilangan kalor, maka benda tersebut akan berubah wujud menjadi cair. Es batu yang disimpan di atas tutup panci menurunkan suhu pada tutup tersebut. Uap air yang selama panas ketika menyentuh permukaan panci akan kehilangan kalor dan menjadi dingin. Akibatnya, wujud uap air berubah dari gas menjadi cair. Nah, bagaimana proses mengembun? Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Pada daerah yang cukup dingin, terkadang uap air di udara berubah wujud menjadi butiran-butiran air kecil. Peristiwa ini disebut berkabut. Sekarang kita akan pelajari menyublim dan terdeposisi. Selain berubah wujud dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi padat, ternyata benda juga bisa berubah wujud dari padat ke gas dan dari gas ke padat. Contoh, kapur barus yang kita panaskan akan semakin kecil. Sebagian kapur barus berubah menjadi gas dengan bau yang sangat khas. Perubahan wujud benda padat menjadi gas disebut dengan sublimasi atau menyublim. Gas memiliki karakteristik yang mudah bergerak bebas kemana saja. Itu sebabnya kalian akan melihat uap kapur barus menyebar ke segala arah, bahkan tercium ke seluruh kelas. Adanya kalor atau panas dari api akan membuat gas semakin menyebar. Benda padat yang menerima kalor atau dipanaskan disebut sublimasi dan menjadi gas.
Begitupun sebaliknya, proses perubahan wujud benda gas ke padat disebut juga dengan istilah deposisi. Benda gas yang melepaskan kalor atau didinginkan akan menjadi benda padat. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih.